Kami senang bekerja, memberitakan Injil, pergi mengabarkan Injil ke kota, gunung dan lembah, bekerja dengan sekuat tenaga, sampai dunia penuh dengan terang, tentang Dia yang mulia yang menderita, agar manusia dibenarkan. Segalanya buat Kristus, kerja cinta dan setia kami. Segalanya buat Kristus, pujian hormat dan sembah. Segalanya buat Kristus, Dia berkorban buat kita. Dengan syukur kami nyanyi sorak, selamanya buat Kristus. Segalanya buat Kristus, kerja cinta dan setia kami. Segalanya buat Kristus, pujian hormat dan sembah. Segalanya buat Kristus, Dia berkorban buat kita. Dengan syukur kami nyanyi sorak, selamanya buat Kristus. Saya mau bahas khususnya the victory over the battle of the mind. Kemenangan atas pertempuran apa? Pikiran kita. Kemenangan. Untuk persiapan kedatangan Yesus, tapi kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan pikiran. Pikiran ini harus taklukkan. Setelah ada satu lagu yang saya senangi, Power in the Blood. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood. Mau bebas dari dosa, ada kuasa dalam berdarah. Kamu mau apa? Memenang atas kejahatan, apa? There's wonder of power in the blood. Kemudian apa? There is power of wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Wah, luar biasa. Mau menang, ada kuasa dalam apa? Darahnya. Mau bebas dari dosa, ada kuasa dalam darahnya. Kamu mau bebas dari apa? Nafsu dan kesombongan. Kadang-kadang ini ya bisa semakin sombong, ada kuasa dalam darahnya. Datang kepada untuk penyucian, kepada apa? Salib, ada dalam kuasa dalam darah Tuhan. Wow, luar biasa. Kemudian apa lagi? Berikutnya, lalu dikatakan apa? Would you be whiter, much whiter than snow? Apa kamu mau putih, lebih putih dari salju? Saya mau tanya, siapa yang kita sudah lebih putih daripada salju? Ada kuasa dalam darah Yesus. Why it doesn't happen? Mengapa gak terjadi? Ada kuasa dalam Kristus. Kemudian apa? Ada kuasa dalam Kristus. Wonderful apa? Power in the blood. Kemudian ada satu ayat lagi terakhir. Would you do service for Jesus Queen? Mau melayani Tuhan? Ada kuasa darah. Saya tanya, ini apa kaitannya dengan darah? Gimana kita mau cari darah ini? Ada di kantor Uni darah, bank darah, the blood of the Lamb. Bagaimana kita nyanyikan? But how? Ada di kantor Uni ini darah anak domba. Supaya kita datang semua sini ya, ambil itu, oleskan sedikit, udah aku menang. Gimana? Bagaimana ini? Kita nyanyikan kadang-kadang kita enggak. Gimana ini? Darah anak domba. Enak nyanyinya, tapi bagaimana? How? Bagaimana ini? Bagaimana aplikasinya? There's power in the blood. How can we apply this? Yes, there is power, but how? Ada pendeta-pendeta yang punya darah anak domba, bagi-bagi sama anggotanya. How? How can we have victory in Jesus? Let me tell you, it's here. Kalau orang percaya, jadilah sesuai dengan apa? Kepercayaanmu. In the mind.
In the mind, that's we are going to discuss about dia apa. Ini bukan sebabnya kita mau bahas sekarang apa. The battle in the mind here. When you don't think about the power, there is no power. But when you begin to think there is power, kalau kita mulai kan pikirkan bahwa ada kuasa di sini, maka kita punya apa? Kuasa. Kita bicara soal 7 gereja. Wahyu pasal 2 dan 3. Pekabaran Yesus selalu apa? Kepada 7 jemaat yang ada di provinsi Asia. Kasih karunia dan damai sejahtera bagi kamu dari yang sudah ada, yang ada dan sudah ada, dan yang akan datang. Ini dibicarakan akan datang. Ini pekabarannya kepada jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan apa? Laodikia. Kemudian pekabaran utama semua, look, I'm coming soon. Lihat, aku datang apa? Segera kepada seluruh jemaatnya, is the message. Dan suasana mari kita kumandangkan terus, datang segera terus, datang segera, nyanyikan tentang segera, khotbahkan tentang segera, pikirkan tentang segera, saudara. This is our theme. Datang apa? Look, I'm coming soon. Tapi saudara-saudara perhatikan, kalau kita pelajari jemaat ini, saudara-saudara, Tuhan katakan, Tuhan janjikan harus menang. Aku mau datang tapi harus menang. Apakah kita mempunyai kehidupan yang menang? Victorious. Kepada jemaat Efesus dikatakan, bagi mereka yang menang, aku akan kasih makan dari pohon kehidupan yang ada di mana? Di Daus. Menang. Kepada jemaat Smyrna, walaupun kamu harus mati, tapi apa? Hendaklah kamu setia, itu juga menang. Hanya faithful ya, faithful dikatakan, ini menang. Dan aku akan memberikan mahkota apa? Kehidupan setia. Pergamos, bagi mereka yang menang, aku akan memberikan apa? Mana yang tersembunyi, menang. Dan apa? Batu putih dengan nama baru di atasnya, dan yang hanya diketahui oleh apa? Orang yang menerimanya. Luar biasa. Tiatira, barang siapa yang menang, and keeps working for me, dan tetap bekerja bagiku sampai akhirnya. Wah, aku akan memberikan kuasa. Saudara, tetap setia. Jangan pernah tinggalkan pekerjaan Tuhan. Amin. Tidak ada yang lebih enak daripada bekerja bagi Tuhan. Amin. Amin. Belum semua amin. 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 Bagus. Di luar sana banyak gajinya, tapi paling enaknya di sini. Kenapa? Kita hamba Tuhan. Amin. Saya nggak hamba orang lain. Saya hamba Tuhan saya. Wah, itu enak. I'm working for the King of Kings. Saya bekerja bagi apa? Raja di atas segala. Not the slave for other people. Oh, saya berdoa. Semua anak saya kalau boleh bekerja bagi Tuhan. Tak berapapun gajinya. Tak gratis pun, voluntary, tapi bekerja. Ini, kenapa? Barang siapa? Aku akan apa? Mereka yang menang dan keeps working, bekerja for me. Hingga pada akhirnya, aku akan memberikan kuasa kepada bangsa-bangsa. Kemudian Sardis sampai dikatakan, barang siapa yang menang, mereka akan dipakaikan pakaian apa? Pakaian putih. Wah, ini pakaian kemenangan, pakaian. Waktu kita bekerja di Uni itu setiap akhir tahun itu ada pakaian. Saya bilang ini robe of apa? Grace, pakaian kasih karunia. Dan pakaian kasih karunia itu kadang-kadang bisa tangannya kependekan atau kepanjangan, ya. Kadang-kadang lehernya gak pas. Pakaian kasih karunia kan. Tapi pakaian kasih karunia dari Tuhan itu pas itu. Orang kasih kan dikasih. Itu gak ada ukur-ukur. Oke, tapi itu akan berikan pakaian apa? Pakaian putih. Dan aku tidak akan menghapuskan namanya dari apa? Buku kehidupan. Wah, menang. Philadelphia juga. Apa nih? Sorry. Barang siapa yang menang, aku akan buat soko guru di dalam apa? Dalam rumahku. Menang. Laodikia. Barang siapa menang, aku akan bertata bersama-sama dengan dia. Wow. Dengan Bapakku. Semua menang. Tidak ada saudara-saudara syarat nggak bisa, nggak boleh, nggak menang. Harus menang. Amin. Yang persoalan apakah kita menang? Dan kemenangan itu dimulai di sini. Dalam apa? Pikiran kita. How to be victorious. Yesus katakan apa? Aku telah mengalahkan apa? Wow, aku sudah mengalahkan dunia. Maksudnya dunia ini apa ini? Bagaimana dia mengalahkan dunia ini? Kalau bicara dunia itu setan.
Bicara mengenai dunia, setan dan semua sistem-sistem. Aku sudah mengalahkan setan dan mengalahkan apa? Sistemnya. Saudara-saudara, Allah sudah mengalahkan setan. Dan kemenangan itu final. Kemenangan itu final. Wow. Kita pikir kita mengalahkan setan. Mana bisa kita mengalahkan setan? Orang pikir saya mau kalahkan setan. Taruh air di sana. Bagaimana mengalahkan setan? Air tes setan mah takut dengan air. Jangan pernah kita mengalahkan setan. Tidak pernah. Itu tugas Tuhan. Setan itu lebih besar dari kita. Tidak mampu kita. Tapi Tuhan bilang, aku sudah mengalahkannya. Di mana? Di salib. Waktu dikatakan, it is finished. Rencana keselamatan sudah selesai dan setan kalah. Setan pikir dia menang waktu itu. Pada waktu dia mati, dia tunjukkan bahwa Allah itu kasih. Dia menang. Dan menang. Kemudian apa dikatakan? Roma 16 ayat 20, luar biasa. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah apa? Wow. Setelah itu Allah hancurkan. Sudah ingat nubuatan Kejadian pasal 3 ayat 15? Dia akan mematuk tumitmu dan keturunannya akan meremukkan. Di sini siapa dikatakan bahwa semoga Allah segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Wah, luar biasa. Menghancurkan iblis. Siapa yang menghancurkan? Allah. Tapi di mana dihancurkan? Di bawah kaki kita. Wah, luar biasa. Kemenangan itu ada di sana. Allah yang bikin kita menang. Kakinya kaki siapa? Kita. Tapi kemenangannya kemenangan kita. Ya, kemenangan. Kita hanya bisa menang kalau kita bersatu dengan Dia. Kita hanya bisa menang kalau kita menyatukan hati kita, pikiran kita dengan Dia. Kemenangan kita ada bersama-sama dengan Dia. Lalu kemudian bagi orang Kristen sekarang, gimana menang? They overcome him by the blood of the Lamb. Wow. Dia mengalahkannya dengan darah anak domba. Gimana ini? Mengalahkan dengan anak domba. Kemudian dan dengan kata-kata kesaksian mereka. Dan mereka tidak mengasihi hidup mereka hingga kematian. Kemenangan. Kemenangan itu ada di Rumah Tuhan. Efesus 6:12 dikatakan apa? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Wow, bagaimana betul lagi ini? Perjuangan kita melawan. Wah, kalau begitu kita harus jadi pemberontak terus. Sekarang bingung, mana ini musuh ini? Pokoknya lawan aja lah. Gimana ini? Ini bukan membicarakan perjuangan badani. Bukan. Ini bicara apa? Spiritual warfare. Yaitu peperangan rohani. The battle in our mind. Pertempuran di dalam pikiran kita. Ini. Di sini. Medan pertempuran yang paling dasar sudah di sini. Di pikiran kita ini. Enggak di kantor. Enggak di rumah. Enggak di jalan, tapi di sini. Medan pertempuran. The greatest battle. It is in the mind. Pertempuran yang yang paling besar. Strategi setan, ini the mind. I will attack the mind. Target setan adalah mind. Dan bagaimana strateginya? Penyesatan. Alkitab katakan dalam Wahyu pasal 12:9, dan naga besar sudah dicampakkan, yaitu suatu ular tua yang disebut dengan setan yang menyesatkan seluruh dunia. Wow. Strategi setan menyesatkan pikiran. Pada waktu setan ingin menuntun manusia pertama, yaitu wanita ke dalam dosa, dia mulaikan dengan serang woman's mind, pikiran manusia. Jangan lupa, setan itu jangan masuknya itu wanita. Amin. Oh, enggak amin lah ya, jangan masuknya itu wanita. Lihat Eden itu, wanita. Di rumah wanita. Di kantor juga mungkin wanita. Woman is the first. Di attack the mind. Pikirannya diserang yang pertama. Itu makanya Paulus katakan, tetapi aku takut.
Kalau pikiran kamu disesatkan dari apa? Kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan apa kelicikannya? Attack pikiran. Kenapa pikiran? Yang pertama, pikiran adalah bagian dari peta Allah, di mana Allah berkomunikasi dengan apa? Dengan manusia. Kalau sudah komunikasi sistemnya sudah rusak, rusaklah semua. Jika setan dapat memenangkan kita untuk percaya dusta, maka ia akan menuntun kita untuk apa? Jatuh ke dalam dosa. Asal dusta aja. Dan wanita ini gampang untuk terdusta. Kalau katakan, wah kamu cantik, ya katanya. Walaupun gak cantik, percaya dia. Tahu dia gak cantik, tapi kalau bilang cantik, ini mudah, ini dusta ini. Ya, setan ini juga dusta. Setan katakan, the Bible is not God's word. Alkitab itu gak firman Tuhan. Wah, mulailah, dikacaukan lagi. Kadang-kadang sebagian katakan, perjanjian lama aja firman Tuhan, perjanjian baru enggak. Atau perjanjian baru aja. Nah ini, firman Tuhan enggak. Nyonya White itu bukan firman Tuhan itu. Amin. Saya mau tanya, tulisan Nyonya White firman Tuhan atau enggak? Wah, mulai bingung. Tulisan Nyonya White firman Tuhan atau enggak? Firman Tuhan. You are not so bad. Enggak buruk banget, enggak buruk amat sih kamu. Itu yang dia bilang, kamu enggak buruk amat. Kamu kan pendeta, enggak buruk amat. Kamu kan sekretaris kepanitaan UNI, nggak buruk amat. Kamu pekerja UNI, nggak buruk amat. Kamu kan sudah dibaptis, nggak buruk amat. Kadang-kadang itu masuk pikiran. Nggak buruk amat. Alkitab katakan apa? Roma 3:23. Karena semua manusia sudah berbuat dosa. Wow. Kadang-kadang kita pikir kita nggak buruk amat. Nggak apa-apalah. Saya nggak mau denger lah. Kadang-kadang begitu, nggak buruk amat. Ini dusta ini. Gak perlu amat, kamu gak perlu dengar. It is not your need. Gak perlu amat. Kamu kan sudah jadi bapak, sudah jadi ibu, sudah lama tua. Semakin tua semakin lebih suci, amin. Amin. Gak juga, iya. Orang semakin tua semakin suci. Lalu mulai nasihati anak-anak. Saudara, umur tidak membuat orang itu lebih suci atau enggak. Itu kadang buta setan. Kamu nggak buruk amat. Kalau kita sudah kehilangan kemuliaan apa? Kemuliaan Tuhan. Kadang-kadang kami pendeta itu rasa bahwa kami pendeta, kami nggak buruk amat. Tapi profesi nggak menjamin kerohanian kita. Nggak. Kita di kota sering kali mendoakan orang-orang yang timpa musibah di desa. Kasihan ya. Padahal semuanya lebih kasihan kita. Kita rasa nggak buruk amat, tapi buruk saudara. Orang di kota, menurut penelitian secara umum ya, orang di kota kerohaniannya lebih buruk dari orang di desa. Orang di desa itu lebih bagus beragama. Kerjanya bertani, nggak pikir apa-apa. Kemudian orang yang terbuka dengan informasi lebih luas itu lebih buruk daripada orang yang nggak ada informasi. Oh, email kadang-kadang banyak, sudah banyak keluar ratus. Informasi ada email ya. Orang yang punya email itu lebih buruk daripada orang nggak punya email. Secara umum ya. Orang lebih kaya lebih buruk daripada orang miskin. Orang lebih tinggi pendidikannya lebih buruk daripada nggak punya pendidikan. Hai. Wow. Saya mah begini-begini ya sudah lewat pasca sarjana ya. Di Ayas diadakan penelitian oleh mahasiswa Ayas soal kerohanian. Siapa paling rohani? Jurusan apa yang paling rohani? Saya pikir seminarian yang paling rohani. Bukan calon pendeta, calon pemimpin. Yang paling rohani itu education. Jurusan pendidikan. Baru yang kedua adalah public health. Lalu yang ketiga bisnis. Baru yang terakhir apa? Ministerial. Oh my God.
Oh my God. Tapi kita katakan, saya nggak begitu buruk amat. Saya pikir semakin tinggi jabatan kita, semakin kita perlukan Tuhan. Kadang-kadang kecenderungan kita pendeta, kita hanya ingin pembicara. Kalau nggak pembicara nggak. Ya kan? Sering itu. Wah, pembicara. Nggak mau pendengar. Bicara. Dulu, waktu saya jadi dosen di Siantar, saya banyak baca firman Tuhan, banyak buku. Saya pindah ke Uni berubah. Yang lebih banyak saya baca pikiran orang. Gak lagi firman Tuhan, change mind. Setan bilang, kamu gak buruk amat kok. Ini tipuan juga nih. Kerja di Uni. There is too much to give up to become child. Ini saya kata, wah terlalu banyak yang kita mau tinggalkan. Mau ikut Tuhan. Rugi. Terlalu banyak. Apa memang terlalu banyak kita tinggalkan? Saya mau katakan lebih banyak lagi yang kita dapat. Amin. Dulu waktu saya diambil jurusan kependetaan, saya bilang, Otman, apa jurusan kependetaan? Bisikan lebih banyak uangnya. Sayang. Itu hitung-hitungan dunia. Sayang. Kok mau? Kami bersama dengan Joshua Sagala di divisi voluntary. Sayang amat MBA. Tapi saudara-saudara, melayani Tuhan banyak sukacitanya apa? Luar biasa, banyak sukacitanya. Bukan hanya itu, punya rumah lagi di sorga. Jangan cari rumah di sini. Rumah kita disediakan apa? Di sorga. Mau beli berapa? Di sini mau miliki rumah besar, oke. Tapi mana lebih mahal ya, di sana atau di sini? Sana. Yang penting saya menang dan masuk di sana, sudah. Dunia ini nggak ada apa-apanya nih. You won't be able to hold out as a Christian. Nggak bisa. Bagaimana kamu bisa apa? Mau apa semuanya? Mau selamat, mau buat ini, buat itu, buat itu. Yesus katakan apa? Dombaku akan mendengar suaraku. Dan tidak seorang pun yang merebut mereka di tali tanganku. Wah, luar biasa. Tidak akan seorang pun akan rebut mereka. Kalau pikiran saya kepada Tuhan, saudara-saudara, saya bikin hidup saya sama Tuhan. Pikiran saya mengatakannya, maka tidak ada yang bisa merebut saya. Keselamatan itu menjadi bagian saya. No one can snatch me out from the hands of God. Tangan Tuhan. Tangan Tuhan lebih kuat. Lebih mudah bagi kita selamat daripada hilang. Amin. Ya. Wow. Ini peta Stoffel pikirkan dia. Ini benar gak ini? Lebih mudah selamat daripada hilang. Kenapa? Yang buat tangan Tuhan itu. Dia pegang, jaga kita. Itu makanya perlu kita katakan, Tuhan jagalah hidupku ini. Itu aja pikiran kita. Katakan serahkan sama Tuhan. Amin. You have plenty of time to get saved. Oh, masih banyak waktu. Apa Tuhan katakan? Waktu ini adalah waktu keselamatan. Saya besok nggak tahu. Besok nggak tahu. Hari ini. Bila mana kamu mendengarkan suaranya, jangan apa? Keraskan hatimu. Luar biasa. Ya ini luar biasa. Setan dusta. Setan janjikan yang terbaik. Tapi dia bayar dengan yang paling buruk. Dia janjikan kehormatan. Tapi dia berikan apa? Kehinaan. Dia janjikan kesenangan, tapi kadang-kadang akhirnya dengan penderitaan. Ayah. Dia janjikan untung, tapi kemudian dia bayar dengan buntung. Dia janjikan kehidupan, tetapi kemudian apa? Kematian. Ini semua dusta setan ini. Be careful. Kita perlu hati-hati, setan dusta. Target setan pikiran. Dia sesat. Ini pikiran ya. Kenapa targetnya pikiran? Because your thought life controls the rest of your life. Karena pikiran saudara-saudara itu mengendalikan semua kehidupan kita. Alkitab katakan Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah apa? Terpancar. Ini hati ini pikiran, jaga hati.
Ada lagu populer sekarang, jagalah hati. Apa? Jagalah hati. Jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Wow, jagalah hati. Dari situ semuanya terpancar kehidupan. Hati ini, pikiran ini, dari sini. Mau binasa atau tidak di sini. Kalau pikiran nggak pikiran sorga, binasa itu. Ya, ini bisa soal pikiran. Tapi kalau pikiran sorga terus itu selamat. Pikiran ini decision here. Karena pikiran kita mendominasi kemudian sikap kita. Pikiran kita menuntun kepada sikap sesuai dengan pikiran di sini. Pikiran kita menuntun kepada tindakan. Pikiran kita menuntun kepada pencapaian apa yang kita capai ya. Kalau orang di pikirannya mau sukses, mau berhasil, dia akan berhasil. Ini pikiran, because decision made here. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah Pak. What's in your mind? What's in my mind? Apa yang dalam pikiran saya? Itulah saya. Pikirkan sorga, jadi apa? Sorga lah yang saya miliki. Kalau nggak pikiran sorga, nggak ada orang yang masuk sorga nggak pernah pikiran sorga. Apa yang dipikirkan ini apa? Apa yang diangan-angan itu orang akan pikirkan. Kalau orang mau beli mobil, misalnya, mobil warna merah, maka dia akan melihat semua mobil merah yang lewat di jalan sini. Ini karena ke situ pikirannya. Tapi kalau orang nggak pernah pikirkan warna merah, mobil merah, apapun lewat itu nggak tanggap dia, nggak kena dia. Jadi pikirkan. Kalau orang pikiran rohani, semua rohani dia tanggap cepat dia, rohani tanggap rohani ini. Tapi kalau rohani nggak sana, hal rohani pun nggak tanggap. Tapi apa yang pikiran nggak pikirkan, dia akan apa? Oh lewat ini lewat. Wes apa? Bablas angin lewat aja. Apa yang dipikirkan terus menerus akan dia akan percaya. Dan apa yang pikiran percaya akan dia lakukan. Ini di sini. Apa yang kita percaya akan lakukan. Kenapa pikiran? Setan tidak mau lagi menyerang tubuh. Kenapa? Dia kehilangan peperangan di sini. Tidak mau lagi. Ayub, dia attack, tapi tetap setia. Dia katakan, though he slay me, yet I will trust in him. Walaupun dia bunuh saya tetap percaya sama dia kok. Paulus, dia bilang, dalam kelemahanku aku kuat, kuasa Tuhan luar biasa. Oleh sebab itu, setan berubah strategi. Attack the mind. Serang pikiran supaya dia kuasai semua tubuh. Kalau dia menang di pikiran, maka dia akan mendapatkan tubuhnya semua. Kuasai. Firman Tuhan Lukas 10:3-5 katakan, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi atau secara badani. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengharapan kami. Kami menawan segala pikiran dan mengalihkannya kepada pikiran. Kalau memenangkan jiwa, menangkan pikiran. Sini semua. Soal pikiran ini, your mind can reach into the past through a memory. Pikiran ini luar biasa. Dia bisa Dia bisa menjangkau masa lalu, ada memorinya. Kemudian juga bisa masa depan dengan imajinasi. Ini semua shape our attitude. Masa lalu saya begini. Penuh dengan dosa. Kalau ini mau diingat-ingat, nggak maju kita rohani. Lupakan masa lalu, kasih karunia Tuhan melimpah. Tuhan mengampuni. Forget it. The psychologist mengatakan, you are what you think. Satan knows the tremendous power of your mind. Setan mengetahui kuasa luar biasa dari pikiran Anda. Dan dia berusaha untuk capture. Capture? Menangkapnya. Why?
Because pikiran kita akan mempengaruhi seluruh kita. Dia mau capture pikiran. G.O. Sutherland mengatakan, the mind of man is the battleground on which every moral and spiritual battle is fought. Pikiran manusia adalah medan pertempuran atas mana semua pertempuran moral, pertemuan rohani dimenangkan. Di sini menang. Van Schaffner kata, our defeat or victory begins with what we think. Kemenangan kita dan kekalahan kita dimulai di sini. Kita nyanyi faith is a victory. Di mana dimulai? Di sini. If I think, kalau saya pikirkan, saya kuasai pikiran saya, tawan kepada Kristus, kemenangan. Itu makanya kita katakan Yesaya 26:3 yang hatinya teguh. Hatinya itu pikirannya. Kau jagai dengan damai sejahtera sebab kepadamulah ia percaya. Roma 8:6 dikatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Wow. Keinginan dua yang berbeda. Orang pikiran roh, dia akan pikiran rohani. Adventist Home, saya lupa halamannya. Tapi kutipannya ini kutipannya benar. All should guard the senses, indera yang menuju pikiran, lest Satan gain victory over them. For these are the avenues of the soul. Agar jangan setan memperoleh kemenangan atas indera ini. Karena inilah merupakan jalan masuk kepada jiwa. So indera mata jaga baik-baik. By beholding we become change. Oh sekarang ini luar biasa ya. Tontonan parabola. Supaya bisa mana-mana. Bagus. Surat kabar, majalah. Wow. Tapi setan dia mau masuk lewat ini. Ada bagus banyak yang positif. Banyak positif, banyak yang negatif. Kadang-kadang sulit membedakan. Beberapa tahun yang lalu saya katakan di rumah, aduh, udahlah kita gak usah punya TV lah. Yang pertama ini habiskan waktu juga Kadang-kadang enak juga ada juga yang bagus. Tapi kadang-kadang setan mau masuk di sana, ajarkan filosofi. Filosofinya siapa? Maria Mercedes. Itu filosofinya, bukan firman Tuhan. Masuk dia. Lalu ini ajarkan supaya dimenangkan. Lalu kemudian lihat semua barang-barang yang baru, promosikan supaya kita tertarik kepada itu, lupa. Kita tertawan. Lewat indera, mata. Makanan, makanan enak. Sampai kadang-kadang lupa wah ya. Saya punya teman luar biasa, tahu dia di mana makan yang enak. Kalau di Bandung katanya batagornya enak di sini, yang ini. Aduh. Kemudian satu saat dia dokter katakan sakit jantung. Sudahlah, perlu menjadi the Lord of the Rings. Nggak bisa, sudah tertawan. Pikiran sudah ditawan. Asal ke Bandung sudah kunjungi di semua ini. Kenapa? Pikiran sudah ditawan. Nggak bisa, nggak mau enak. Jakarta banyak tahu. Ini enak, sini enak. Nggak hanya soal supaya hidup, soal tapi soal enak. Saya pernah counseling calon suami istri. Kalau dia bilang, mau menikah. Saya katakan mau berapa tahun rumah tangganya bertahan. Oh iya, pendeta kalau boleh lebih lama lah. Saya katakan orang tua sakit apa? Diabetes. Siapa? Bapak, ibu, dua-dua. Wah, diabetes. Lalu gimana? Wah luar biasa pendeta, kalau makan itu. Maka sekali makan sate 18 tusuk. Saya tanya begini, kalian mau dua-dua diabetes juga? Oke, lanjutkan aja. Oh enggak pendeta? Ya kalau enggak janganlah. Ya kan begitu, ini. Selera ini. Banyak orang mati karena selera. Lebih baik mati makan daripada mati lapar katanya. Nah, ini sudah susah ini filosofinya, iya kan? Jaga. Jaga apa yang didengar, ini avenues. Kadang-kadang kita dengar ini banyak berita-berita, ya nggak benar juga.
Sedangkan setan pintar, dusta, kadang ngebelak-belit. Jangan percaya semua. Ya udahlah. Kok bicarakan negatif, bicarakanlah positif lah. Atau escape. The mind is the battleground where spiritual warfare is won or lost. Pikiran adalah medan pertempuran di mana peperangan rohani dimenangkan atau apa? Kalah. Pikiran kita di sini. Setan kalah apa? Hawa kalah di pikirannya. Ketahuan dia. Wah, ini dusta setan. Taginya dusta. Senjatanya dusta. Jangan percaya semua. Ini apa? Ini apa? Dia pertanyakan firman Allah. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Semuanya tanda tanya. Bukan. Kalau orang Batak semua bicara dia tanda seru. Ini tanda tanya. Ini setan itu bukan orang Batak itu. Bukan, kalau pertanyaan sudah tegas itu. Bukan. Tanyakan lagi, sudah tegas, tanyakan lagi. Kemudian apa lagi? Menyangkal firman Allah. Setelah pertanyakan lalu sangkal. Sekali-kali kamu tidak akan apa? Allah bilang mati, tapi dia bilang enggak. Ini dia menyangkal. Enggak benar. Menyangkal firman Allah. Sudah dibilang, tapi enggak begitu. Bukan begitu. Pernah kakek satu kali saya minta untuk baca. Ini soal binatang haram. Dia bacalah semua. Datang kepada ayatnya. Tetapi, nggak lanjut dia. Nggak lanjut, diam dia. Tetapi, sudah kan apa boleh dimakan. Tetapi, dia nggak boleh. Nggak lanjut. Nggak cocok dengan hatinya. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Nyatanya, mati. Lalu ini dusta lain. Dia gantikan dengan dosanya sendiri. Dia bilang kamu akan menjadi seperti apa? Kalau kamu makan itu kamu siapa bilang? Oh mereka sudah jadi seperti Allah. Kok waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, mereka diciptakan itu petanya. Dan sama petanya ya kan? Ya kan? Gak lain dan petanya, sesuai dengan petanya. Adam dan Hawa itu mirip dengan Allah. Tapi dia gantikan nih, kamu akan menjadi seperti apa? Ini omongan siapa ini? Bukan omongan Allah. Omongan dia. Dia yang mau jadi seperti Allah. Tapi susupkan. Dia mau jadi seperti Allah. Karena setan adalah makhluk ciptaan. Tapi dia mau disembah. Dan mau dilayani seperti pencipta. Dan sikap inilah yang kemudian menyebabkan mereka apa? Berontak kepada Allah. Dia katakan kamu seperti Allah. Padahal dia dalam dirinya mau seperti Allah. Ingat itu apa yang dikatakan Yesaya pasal 14, 12. Aku akan mendirikan tahtaku jauh tempat yang tinggi. Aku akan mendirikan tahtaku jauh tempat yang tinggi. Dan apa? Dia mau disembah. Saudara, waktu Yesus datang di dunia, bagaimana cobanya? Aku akan menyerahkan seluruh dunia ini kalau kamu apa? Sembah saya. Ayah. Setan merindukan disembah dan dilayani. Tapi Yesus tak mau apa? Tak mau menyembah dan tak mau melayani. Lalu setan lagi. Setan pemalsu juga, dia peniru. Kita bicara 2 Korintus 11:12 bicarakan soal ada Kristen palsu. Kristen palsu. Ada Advent palsu? Ada? Ada Advent palsu? Ada. Tapi jangan bilang biarlah tumbuh sama-sama nanti pada akhirnya. Nanti jadi persoalan juga. Bagaimana dengan Injil palsu? Counterfeit gospel. Kemudian ada juga pelayan-pelayan palsu. Pelayan-pelayan Injil palsu. Pekerja-pekerja palsu. Yang selalu menjadi persoalan. Kadang-kadang suka berdusta dia. Suka menuduh. Pembohong. Itu pekerja-pekerja palsu. Itu kerjanya ya kan selalu berbohong-bohong. Menyebarkan fitnah. Kemudian ada kebenaran palsu. Kemudian ada gereja palsu. Ada. Ya. Apa saja yang dibuat oleh Allah, lalu ada apa ya? Counterfeitnya, ada palsunya yang lain. Ada doktrin palsu. Bahkan Kristus palsu juga ada. Kristus palsu.
Maksud setan apa? Supaya kita tidak memahami kehendak Allah. Tapi kita apa dikatakan? Allah Bapa, Allah dari Bapa kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui apa? Kehendak. Ketahui kehendak Allah, belajar kehendaknya, kuasai. Ya, kita pun siapapun bisa terkecoh. Ya, pendeta sinaga bisa terkecoh. Perlu lebih dalam supaya jangan apa? Kita menyimpang. Firman Allah kita perlu ketahui. Mazmur 119 ayat 105 katakan, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Firman-Mu adalah apa? Suluh bagi apa? Jalanku dan terang bagi apa? Kakiku. Firman-Mu terang. Sudah ingat itu terang? Pada waktu Allah menjadikan dunia, apa yang dikatakan pertama? Jadilah terang. Maka terang pun jadi, supaya semua orang melihat apa? Semua makhluk melihat keindahan ciptaan Tuhan. Allah menjadikan apa? Let there be light, and there was light. Allah itu orang yang terang. 1 Yohanes 1:5, God is light and in him there is no darkness. Dalam Allah itu ada terang. Dan dalam dia tidak ada apa? Kegelapan. Terang. Orang Barat bilang torang. Pernah saya katakan, apa marganya Yesus? Itu semua orang. Orang ya kan? Ya, kalau wanita baru torang katanya. Lebih daripada itu bahwa Yesus adalah apa? Terang, nggak bikin gelap-gelap. Dalam kegelapan itu apa? Banyak dusta. Yesus transparan dia. Transparan. Kemudian apa lagi dikatakan? I am the light of the world. Akulah terang dunia. Dia mengikuti aku tidak akan berjalan dalam apa? Kegelapan. Wow. Tapi dikatakan, dia yang melakukan kehendak Allah akan hidup apa? Selama-lamanya, luar biasa. Dia yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya. Target setan pikiran. Senjatanya dusta. Senjatanya apa? Meniru-niru. Tujuannya apa? Supaya orang nggak memahami firman Tuhan. Tapi pertahanan kita apa? Firman Allah yang diilhamkan. Ini pertahanan kita. Firman apa yang Allah katakan? Baca. Waktu Yesus dia cobai, dia gunakan firman Allah. Itu bahkan 2 Korintus pasal 10 ayat 45. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh kangkuran manusia untuk menentang pengetahuan akal Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Senjata kami, senjata rohani. Orang kalau jalan taruh Alkitab di depan mobilnya supaya jangan kecelakaan. Dan itu senjatanya. Kalau sakit dia taruh Alkitab di bantalnya supaya jangan mati. Nah, itu bukan senjata. Nggak ada kaitannya itu. Taruh bantal, taruh Alkitab di kepala, apa nggak bisa tidur. Ini perlu senjata. Taruh. Kenapa? Sebab firman Allah hidup. Firman Allah itu hidup dan menguat dan menghidupkan. Firman Allah itu kuat, berkuasa, mengubahkan. Wah, luar biasa. Itu makanya kita selalu baca firman Tuhan. Lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun, wah, tajam dia. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikir hati kita. Luar biasa, setelah kita baca firman Tuhan, kita menyadari, ada lagi dosa-dosa lain yang tersembunyi. Kita sadar, ini Tuhan. Saya bilang begini maksudnya, tapi setelah kita baca itu firman Tuhan membukakan hati kita kepada dosa-dosa tersembunyi. Dalam dia. Sampai kita apa? Tajam sekali sampai dalam. Kita menyadari. Setelah membaca firman Tuhan. Hanya satu paragraf aja. Pernyataan general. Tapi setelah kita baca, ditelanjangi kehidupan kita ini. Sampai semua ayat Tuhan kehidupan. Saya ini orang berdosa. Lalu kita katakan Tuhan kasih air laku apa? Orang berdosa begitu tajam mendalam ini. Firman Tuhan kita perlu pertahanan. Pertahanan ada dua. Satu defensive spiritual warfare.
Ini apa? Pertahanan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari apa? Setan attack. Ini. Sudah tahu Iron Dome. Ini senjata pertahanan Israel luar biasa. Menghadapi Hamas ini digunakan. Kalau Hamas itu kirim roketnya kepada pemukiman, ini Iron Dome yang selamatkan. Iron Dome. Luar biasa. Tembakan ini apa? Roket. Terus apa? Hancurkan dia. Sehingga sampai kena lagi. Tapi tahu itu di mana dihancurkan supaya jangan kena posisi di mana ada penduduk. Luar biasa. Israel itu luar biasa pertahanannya. Nah, sekarang ini yang terbaru, tapi paling mahal, David Sling, ketapel Daud ini. Prinsipnya sama. Tapi ini bisa lebih jauh. Kalau yang tadi itu hanya Iron Dome itu bisa menangkal yang 70 km, ini 70 sampai 300 km bisa tangkal. Kalau ada yang dari yang jauh dia bisa tersongsong. Biasa. David Sling. Dia yang mahal. Ini defense kita kepada pencobaan, kepada penipuan, kepada tuduhan-tuduhan. Kalau setan tuduh hidup gak benar, kamu masa depan masa lalumu susah. Tapi pikiran kita katakan, ya Tuhan darahmu sudah menyelamatkan apa? Pikiran kita. Lalu ada ofensif, dan terimalah ketopong keselamatan pedang roh, yaitu apa? Firman Allah ini yang kita perlukan dalam hidup. Makanya kita harus mengetahui firman Allah. Memorize. Apa memorize? Hafal, meditate, renungkan. Dan kita gunakan firman apa? Firman Tuhan. Sampai itu bersih. Saya sering presentasi, setelah presentasi pendeta boleh minta. Saya bilang sorry, saya suka memberi. Saya tanya, ini apa USB-nya baru atau gimana? Ya baru satu file. Ya lah, saya mau yang bersih. Kenapa? Masuk satu, itu virus bisa rusak semua. Saya udah beberapa kali ganti komputer. Karena itu, virus saya bilang nomor. Virus bisa masuk ke pikiran. Dan ini menghalangi kita untuk menang. Terlalu banyak virus-virus sudah. Kita mau Tuhan murnikan pikiran saya supaya virus-virus itu keluar. Yang gak bagus itu. Supaya murni. Jangan sampai ada di situ apa? Virus-virus setan tanamkan. Yang satu aja tapi merusak. Gak banyak, satu aja. Tapi udah merusak semuanya. Suatu kali ada seorang mau jual rumahnya, $2.000. Saya baca ceritanya, $2.000. Lalu ada seorang yang sangat ingin rumah ini, tapi nggak punya duit. Dia katakan kalau boleh cicilah. Lalu yang punya rumah ini kasihan, oke? Saya kasih diskon 50%, hanya $1.000. Cicil, karena kasihan. Dengan syarat di depan pintu ini ada paku. Kalau boleh paku itu saya nggak jual itu tempat saya, itu milik saya. Itu syaratnya paku, itu punya saya. Paku dan tempatnya itu sedikit aja, semuanya saya jual, tapi itu enggak. Lalu kemudian transaksi jalan. 1-2 tahun belum kebayar. Ada yang bilang gini ya, saya kembalikan aja uang. Oh nggak mau. Kan sudah saya beli. Tapi kan nggak bisa bayar, lagi sabar lah. Lalu oke, jangan lupa, kamu beli rumah semua, tapi paku ini milik saya. Lalu apa yang dia buat? Dia ambil bangkai anjing, disangkutkan di paku itu. Apa yang jadi? Wah, semua rumah tahu, semua rumah tahu. Oh, dia bilang, ya kan itu kan punya saya, suka saya, digantung, bau semua. Akhirnya diserahkan 3 kali rumahnya itu. Kami bisa katakan, jangan biarkan satu pun ada di sini. Di pikiran ini yang kurang. Jangan pikir satu pun yang macam-macam, yang gak bagus, yang negatif. Pikirkan positif. Itu akan
meracuni semua kehidupan kita dan menghalangi kita untuk masuk. Ini victory kita itu. Victory kita adalah kemenangan kita adalah apa? Ini battle over the mind. Wah, saya nggak mau pikir ini ayat. Di sini kita memenangkan. Pertempuran itu bukan di pekerjaan. Pertempuran itu di sini. Kita perlu menangkan dan kalahkan itu kepada Kristus by the blood of the Lamb. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita. Kita memiliki kemenangan atas apa? Pikiran kita. Amin.